Selamat pagi anak-anak, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang operator aritmetika pada Microsoft Excel. Operator Excel adalah simbol atau tanda yang memiliki fungsi tertentu dan digunakan untuk melakukan pemrosesan atau perhitungan data. Operator pada Excel menentukan tipe perhitungan yang ingin kita jalankan pada elemen sebuah rumus Excel seperti penambahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah operator pada Excel. Operator pada Excel disimbolkan kalau tanda positif atau plus yaitu artinya penjumlahan. Kalau garis minus yaitu pengurangan. Kalau bintang asterisk yaitu perkalian. Kalau garis miring forward slash atau pembagian. Kalau persen yaitu persentase. Kalau seperti topi, karet, caret itu pemangkatan ya. Nah, itu yang ada pada operator aritmetika atau simbol pada Excel. Nah, sekarang kalau fungsi matematika dan statistika itu fungsinya apa saja? Yaitu fungsi sum. Operasinya yaitu untuk penjumlahan. Count menghitung banyak data. Average mencari nilai rata-rata dari suatu rank. Max mencari nilai maksimal dari suatu rank. Kalau min mencari nilai minimal dari suatu rank. Rank itu dimisalkan kalau kita ngeblok dari kolom A1 sampai D20 itu yang dimaksud dengan rank ya. Nana paham? Sampai situ yang dimaksud dengan simbol operator matematika di dalam Excel dan fungsi matematika di dalam Excel. Paham ya? Semoga penjelasan yang Ibu sampaikan anak-anak bisa dimengerti. Nah, sekarang bagaimana cara mempraktekannya? Mempraktekannya baik di komputer maupun di handphone. Caranya anak-anak harus membuka Microsoft Excel-nya. Nah, di sini ya, kita akan buka lembar kerja baru. Nah, di sini kita akan menulis yaitu tentang apa? Yaitu tadi tentang operator matematika. Misalkan Ibu akan menulis contoh adalah operator matematikanya ya. Oke, O-nya kurang besar. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang di sini di bawahnya yaitu tentang jenis operasinya. Hitungan. Jenis operasi hitungannya di bawahnya misalkan jumlahan, pengurangan, kemudian perkalian, apalagi pembagian, kemudian apalagi persen. Nah, Nana lihat di kolom A untuk jenis operasi hitungannya melebihi, yaitu melebihi apa? Melebihi kolom. Nah, sekarang bagaimana untuk memperbesar kolom? Minggu yang lalu sudah belajar ya, supaya mengingatkan kembali anak-anak, yaitu klik di sini ya. Klik ini.
Kemudian cari format ukuran sel. Di sini kita ganti misalkan 15 ya angkanya. 15 atau 20 juga bisa. 20. Seperti ini, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, persen. Menulisnya tidak melebihi kolom B atau C ya. Paham ya? Nah, di sini tulis lagi jenis ukuran hitungan. Kemudian di sini tulis lagi nilai 1. Sini nilai 2. Nilai ke 2 ya. Misalkan penjumlahannya di sini 10, 5, masih 10 sama ya angkanya. Sekarang di sini adalah tulis yaitu hasil. Ya, hasilnya. Nah, anak-anak harus ingat untuk menggunakan Microsoft Excel, perhitungannya, rumusnya harus diawali dengan kata sama dengan. Ya, harus ingat dengan kata sama dengan. Kalau di dalam Excel harus diawali dengan simbol sama dengan ya. Harus ingat nih, sama dengan dulu. Nah, tadi adalah tentang penjumlahan ya. Sekarang ingat, nilai 1 ada nilai 10, nilai 2 ada 5. Sekarang penjumlahan. Penjumlahan itu adalah 10 ditambah 5. Penulisannya seperti ini. 10 ditambah 5, enter. Hasilnya adalah 15. Kemudian pengurangan yang kedua apa? Pengurangan. Sama dengan dulu. Harus ingat. Sama dengan 10 dikurangi 5, enter. Tuh ya. Sekarang udah pengurangan perkalian. Oke. Lagi sama dengan 10. Apa tadi? Perkalian ya. Simbolnya apa? Bintang. Bintang 5. Hasilnya 50. Sekarang apa? Pembagian. Pembagian nih sama dengan 10 dibagi 5, 2. Nah, sekarang persen. Kalau persen apa? Sini ya. Sama dengan, harus ingat ya, 10%. 10% di sini. Angka persen. Mana persennya di sini? Persen ya, sama dengan 0,1. Ini 5-nya nggak usah. Nah, seperti 10% adalah 0,1. Tapi kalau 5% berapa? Jawabannya tadi kita lihat, buktikan berapa ya. Nih, 5% adalah 0,05% ya. Paham ya Nana ya? Bisa dimengerti bagaimana cara melakukan proses operator matematika, bagaimana cara menggunakan rumusnya seperti ini. Jadi ada bilangan dulu, kemudian hasilnya ada di kolom D. Harus diawali dengan kata sama dengan atau ditulis simbol sama dengan ya.
Oke, sekarang yang satu lagi apa? Pangkat belum ya? Oke, pangkat. Nah, pangkat. Nah, di sini 10. Ini 5. Nah, berapa hasilnya? Di sini itu sama dengan 10 pangkat topinya tadi. Topi di sini ini pangkat 5 sama dengan adalah 100.000. Paham ya? Oke, nah sekarang kita rubah ke dalam bagaimana caranya kalau kita menggunakan perhitungan menggunakan alamat sel. Nah, alamat sel ini harus ditulis dulu misalkan. Ditulis dulu ya seperti tadi. Nilai 1. Ini nilai 2. Ini hasil. Nah, di sini ada tulis lagi tadi kayak tadi. Penjumlahan ya. Pengurangan kemudian perkalian, pembagian, persen. Nah, misalkan nilainya di sini misalkan 10 di sini. 10. Sini misalkan 5 S 5 ya. Nah, sini hasilnya kalau kita menggunakan alamat sel, anak-anak harus ingat nih. Alamat sel untuk nilai 1. Yang ini nih ya, yang Ibu barusan diketik nilai 1 terletak di kolom B ya, di kolom B. Baris keberapa barisnya? Barisnya adalah 12 ya. Itu nilai 1 dan nilai 2. Kalau nilai 2 terletak di kolom C baris 12. Nah, sekarang angkanya. Nah, ini yang 10. Itu terletak sel alamat selnya adalah kolom B baris 13. Kalau ini kolom C baris 13. Kalau yang ini kolom B baris 14. Kalau yang ini kolom C baris 14. Kalau ini kolom B baris 15. Ini kolom C baris 15. Ini kolom B baris 16. Kalau ini kolom C baris 16. Yang ini adalah kolom B baris 17. Yang ini adalah kolom C baris 17. Nah, sekarang bagaimana perhitungannya? Kalau penjumlahan tadi harus diawali dengan simbol apa? Sama dengan. Nah, 10 itu terletak di kolom B baris 13. Tulis di sini. B 13 ditambah C 13. Kemudian enter. Jawabannya sama ya dengan yang di atas.
Nah, sekarang yang kedua, pengurangan. Tadi sama dengan B berapa? Kalau yang ini B berapa? B 14 dikurangi C 14. Enter. 5 sama ya? Oke. Sekarang ini sudah perkalian, sekarang perkalian. Sama dengan 10 dikali 5, enter. 50 sama ya. Sekarang setelah pembagian sekarang sama dengan B berapa? B berapa? 16. Pembagian C 16. Enter. Adalah 2. Sekarang kalau D, D-nya gimana? Yaitu tentang persen. Nah, persen sama dengan B berapa tadi? B berapa? 17 persen. Persen berapa? B C 17. Oke, setelah ini enggak usah. B 17. Seperti ini. Sekarang yang kedua. Tadi berapa? C. Ada yang salah sama dengannya. C 17%. Enter. Hasilnya sama dengan yang di atas. Paham anak-anak sampai sini? Semoga paham ya cara menggunakan penjumlahan dengan angka. Kalau yang bawah ini kelompok, misalkan kelompok A ya. Ini adalah kelompok A. Kelompok A. Kalau ini kelompok B. Nah, kalau kelompok A menghitungnya dengan angka, tetapi kalau kelompok B menggunakan alamat selnya ya. Bisa dilihat rumusnya seperti ini. Tuh. Oh, ini ada kesalahan, bukan seperti itu. Sama dengan B berapa ini? B 15 dikali C 15. Seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Paham ya? Oke. Nah, tugas hari ini adalah anak-anak harus membuat contoh dari kelompok A dan kelompok B. Hitungannya seperti ini angkanya ya. Tugasnya nilai 1, nilai di sini. Tugasnya ini nilai 1, ini nilai 2. Ini adalah misalkan penjumlahan seperti ini ya, nanti buatnya pengurangan, pembagian, perpangkatan, perkalian. Nah, seperti ini aja dulu. Misalkan nilainya
ininya 2. Kurangan 36, ini 4. Kalau ini pembagian 40, ini 8. Kalau perkalian misalkan 10, ini 4. Nah, di sini adalah hasil. Nanti anak-anak kerjakan ya. Ini soalnya, tugasnya ada di video pembelajaran. Nah, yang kedua ini untuk kelompok. Ini kelompok A. Nah, ini kelompok B-nya gunakan dengan alamat sel. Soalnya sama dengan kelompok A. Nah, anak-anak, apakah anak-anak sudah mengerti bagaimana cara menggunakan rumus di dalam Microsoft Excel dengan menggunakan operator matematika? Apakah anak-anak belum mengerti? Kalau anak-anak belum mengerti, boleh bertanya ke ibu ya, lewat Japri saja. Nah, tugasnya nanti anak-anak yaitu fotokan atau video, kemudian kirim ke grup masing-masing kelas. Jangan sampai lupa tulis nama di tugasnya. Misalkan di sini ada tulis dulu, misalkan nama. Di sini adalah misalkan nama ibu. Ya, tulis nama dulu di sini. Kelas. Di sini misalkan 4A dan 4B, ya. Seperti ini ya. Jangan lupa tulis nama. Kemudian kasih warna pada tulisan dan kasih warna pada kotak atau selnya. Paham ya anak-anak? Selamat mengerjakan. Selamat berusaha. Semoga tugas hari ini anak-anak bisa dipahami dan dimengerti. Sampai ketemu minggu depan. Dadah.